Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dosen yang saya banggakan. Hari ini tanggal 28 Juli 2025, mohon izin saya share beberapa tips bagi kita semua untuk bisa memilah dan memilih jurnal internasional yang bereputasi dari Skimago Journal Ranking. Pada kesempatan ini saya telah mendapatkan cert, begitu ada salah satu jurnal, yaitu nama jurnalnya adalah Athens Journal of Education. Ini dari SJR tahun 2024, ini adalah dia berstatus di Q3, kuartil 3 di jurnal rankingnya. Oke. Untuk skupnya bisa kita lihat bahwa skupnya adalah education. Kemudian publishernya adalah Athens Institute. Ini adalah nama kampusnya. Kemudian dia berasal dari negara Yunani. Gitu. Ketika saya cari Scopus Preview-nya, alhamdulillah di sini dia sudah ada 158 citasi dari tahun 2021 sampai 2025. Kemudian dia publish-nya terbit pertama 2019 sampai dengan 2025 saat ini. Jadi ini sudah bisa dipastikan dengan melihat statistik dari Scopus Preview ini untuk jurnal Athens Journal of Education ini bukan merupakan jurnal predator ataupun jurnal yang akan discontinue begitu. Kemudian saya bermain mencoba untuk masuk ke jurnalnya, maka ini adalah bentuk jurnalnya. Oke, saya izin ini di education di home. Oke, ini adalah home-nya. Untuk publish di 2025 ini sudah penuh semuanya. Dan alhamdulillah di jurnal ini terlihat sekali bahwa si publisher ini mencantumkan proses dari semua jurnal. Yang pertama adalah beberapa paper yang masih dalam under review atau masih direview. Kemudian ada juga yang paper-paper yang sudah direvisi dan juga sudah di accept untuk publication gitu. Jadi ini menurut saya membantu para peneliti seperti kita semua untuk mencari kondisi kita, positioning kita tepat berada di mana begitu. Baik, untuk kita mencari bagaimana template jurnalnya, maka kita bisa dilihat di sini ada paper submission, bisa kita klik saja paper submission. Ini ada paper submission ini menceritakan tentang kronologis bagaimana si artikel ini bisa diterima di jurnal ini. Ada kurang lebih ada 6 poin yang harus dipahami, begitupun dengan template-nya. Untuk template-nya tidak tidak spesifik, template-nya hanya seperti ini saja, author names, kemudian abstraknya maksimal 200 kata, keyword, dan seterusnya. Bahwa artikelnya di antara 5.000 sampai 10.000 kata. Begitu ya, harus terstruktur dan seterusnya. Ada introduction, literature review, methodology atau materials and method, result, discussion, and conclusion. Gitu. Juga ini ada beberapa typeset teksnya bisa dilihat jika dalam bentuk tabel harus seperti ini, kemudian dalam bentuk gambar harus seperti ini. Kemudian section juga bisa dilihat ada subsection, heading, dan seterusnya. Untuk reference ini bentuknya apa, tapi apa yang sudah diupdate di 2025. Jadi apa edisi bukan ke-6 tapi edisi ke-7. Ini bentuknya. Jadi mohon izin saya kebetulan sudah menyusun sebuah artikel karena saya juga sedang mencoba untuk bisa publish di jurnal internasional bereputasi di Q3, Bismillah begitu. Saya ingin memotivasi diri saya pribadi, rekan-rekan mahasiswa yang sedang studi di S1, S2, S3, begitupun rekan-rekan dosen yang masih awam dalam proses submitting jurnal ini. Jadi yang sedang saya
ambil adalah tentang neuroplasticity based learning, kemudian melawan dengan AI power education begitu ya. Ini adalah investigasi perbandingan di eh, ketercapaian di matematik di Indonesia di zona untuk sekolah dasar begitu. Nama saya Dery Nugraha, kemudian jabatan saya asisten ahli dalam bahasa Inggris. Asisten ahli itu namanya asisten profesor. Kemudian ini afiliasi saya, nomor handphone dan juga email. Sesuaikan dengan template yang sudah tersedia di sini. Kemudian ini untuk abstrak, saya kebetulan 168 kata begitu, 67 kata. Totalnya adalah 7.725 kata untuk artikel saya. Jadi insya Allah masuk. Seperti biasa ada introduction. Jangan lupa introduction. Kita menggunakan eh, apa style yang edisi ke-7 yang terbaru, introduction. Kemudian setelah introduction ada literatur review. Ini untuk literatur review-nya juga sudah muncul. Kemudian ada literatur review, setelah selesai ada metodologi. Saya masukkan juga metodologinya. Untuk metodologinya, saya bagi subsectionnya research design, partisipan setting. Jika ada bentuk tabel, sesuaikan dengan template yang telah disediakan. Yang tadi paper submissionnya harus sesuai begitu. Kemudian jika ada gambar, harus juga disesuaikan seperti yang tersedia. Kemudian ada pengukuran, kemudian ada riset instrumen, kemudian ada data analisis. Untuk data analisis saya menggunakannya ada dua, ada kuantitatif analisis dan juga ada kualitatif analisis. Oke, untuk hasil yang pertama adalah partisipan karakteristik. Ini ada gambar satu tentang pre-post assessment comparison. Kemudian kalau ada tabel, bentuknya disesuaikan dengan template yang tersedia. Baik, kemudian izin untuk reference. Reference ada tips bagi kalian, bagi yang ingin memasukkan untuk reference. Reference ini yang pertama adalah harus terkait ke penelitian yang sedang kita susun. Jadi jangan asal-asalan kita copy paste gitu. Yang kedua, karena kita akan submit di jurnal internasional bereputasi, maka kita diwajibkan untuk mensitasi juga jurnal-jurnal yang berada di level lebih tinggi. Jadi kalau kita Q3, di sebisa mungkin kita submit jurnal di Q1 dan Q2 begitu, atau juga sesamanya Q3 silahkan dipersilahkan. Untuk di artikel saya ini saya menggunakan 48 artikel yang saya cite atau saya citasi. Ini juga disesuaikan juga dengan karakteristik dari artikel kita. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat timeline yang telah disediakan terlebih dahulu, bahwa timeline ini adalah untuk review proses. Jadi ketika review prosesnya seperti ini. Jadi nanti ada 6 sampai 12 bulan untuk kita terbit. Itu pun tergantung dari kualitas artikel yang kita susun begitu ya. Di jurnal ini untuk ketika kita akan submit itu masuk ke submission form, maka kita juga akan mengisi tentang title kita, first name, kemudian silahkan nanti dimasukkan, sesuaikan. Kemudian juga kalau misalnya kita tidak eh, bisa masuk ke education karena di sini ada beberapa jurnal yang terkait, yang kesesuaian, silahkan juga nanti bisa dipilih. Ini memudahkan kita nanti bagi editor untuk eh, nge-passing artikel ini kalau misalnya tidak di sini, di sebelah mana, begitu jurnal-jurnalnya. Tapi dengan tetap bahwa semua jurnal ini sudah masuk ke Skimago Journal Ranking, jadi tidak usah khawatir. Kemudian juga di sini ada kekhasan yang saya
Baik, di submission form ini ada kekhasan untuk jurnal attendance jurnal ini bahwa kita ini adakah di arsip-arsip sebelumnya di jurnal ini yang menarik atau sesuai dengan artikel jurnal kita. Jadi di sini kalau boleh katanya memasukkan minimal 2 saja artikel dari Aten ini. Kemudian tuliskan di sini judulnya. Kebetulan saya sudah ada kalau tidak salah ada 12, begitu saya baca di sini nanti akan saya masukkan di sini. Selanjutnya adalah tentang inisial bahwa karena artikel saya ini saya sendiri, maka nanti ini kita bisa dicentang untuk compulsory nomor 1 misalnya. Jika misalnya ini belum dipublish, belum terpublish dalam berbagai bahasa juga silahkan dicentang. Kemudian ini kalau memang perlu di copyrightnya silahkan dicentang juga. Ya, kemudian ini ada editorshipnya juga, I am the author. Kemudian nanti date-nya tinggal diisi saja hari kapan. Saya rencana insya Allah hari ini akan terbit, akan submit. Choose untuk Microsoft Word file-nya di sini. Jadi nanti kita tinggal upload saja. Rekan-rekan yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang sedikit yang telah saya jelaskan bisa memotivasi kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita tetap berusaha. Saya pun sama begitu, masih belajar. Mudah-mudahan saya sebagai dosen di Universitas Linggabuana PGU Sukabumi ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi rekan-rekan mahasiswa, baik itu mahasiswa tingkat 1, sarjana, magister maupun yang sedang studi doktoral, ataupun rekan-rekan dosen di manapun berada bisa berdiskusi dengan saya pribadi agar kita bisa bahu-membahu dalam rangka menaikkan kualitas publikasi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.